Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyindir tertinggalnya sarana komputer di SMK di Jawa Tengah yang jadul saat Gubernur Jawa Tengah dijabat Ganjar Pranowo. Hal ini disampaikan Gibran saat menanggapi keluh kesah salah satu santri di Pondok Pesantren Asyidikiyah 2 Tangerang, Banten soal ketertinggalan teknologi di pesantren dan kebutuhan industri. Gibran bercerita sempat mengunjungi beberapa SMK di Jawa Tengah saat awal menjabat sebagai wali kota Surakarta. Saat itu Ganjar Pranowo merupakan gubernur Jawa Tengah. Sudah, ini lagi protes ceritanya ya? Curhat atau protes? Ya, mohon. Gibran menjelaskan sarana prasarana SMK bukan ranah wali kota, melainkan gubernur. Namun ia memberanikan diri membentuk konsorsium perusahaan besar untuk mengupgrade sarana prasarana SMK seperti komputer. Dulu tuh waktu awal-awal saya menjabat di Solo itu kita kunjungan ke beberapa SMK ya. Sebenarnya SMK itu bukan ranahnya wali kota sih, tapi ranahnya gubernur. Tapi karena keadaannya kurang baik, kami memberanikan diri untuk membuat konsorsium. Jadi itu isinya perusahaan-perusahaan besar seperti misalnya Astra, Sinarmas. Itu mereka kami bentuk untuk mengawal SMK. Jadi sebelumnya mungkin mohon maaf, mungkin komputernya masih jadul atau alat-alatnya itu masih sangat tidak terupdate. Ini kita update semua. Jadi apa yang dipakai di pabrik, yang dipakai di industri itu sama dengan yang ada di Kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden sudah berlangsung selama sepekan lebih. Pergerakan dan gaya masing-masing kandidat pun bervariasi. Dari yang berfokus menyosialisasikan rekam jejak dan program kerja hingga blusukan. Masa kampanye tak disia-siakan oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Sepekan lebih mereka berkampanye sejak 28 November. Seluruh kandidat bersiasat agar dapat memikat pemilih. Kandidat Pilpres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar misalnya, lebih menawarkan program kerja khusus yang berbeda-beda di setiap daerah. Itu setidaknya tergambar dari safari Anies di Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menawarkan program kontrak farming sebagai pengganti dari program food estate yang dianggapnya gagal. Dalam upaya meraih simpati pemilih, terutama milenial dan pemilih generasi Z, pasangan Anies Muhaimin justru kerap memanfaatkan undangan diskusi di kampus ataupun organisasi masyarakat. Sementara pasangan Pilpres nomor urut 2 Prabowo Gibran baru memulai kampanye di akhir pekan. Dalam setiap kampanyenya, Prabowo kerap memuji-muji kinerja Presiden Joko Widodo. Berbeda dengan Prabowo, wakilnya Gibran Rakabuming Raka justru mengikuti gaya sang ayah saat berkontestasi, yakni blusukan. Namun bedanya, blusukan Gibran diselingi dengan pembagian susu gratis, bukan sosialisasi kartu-kartu ala sang ayah. Adapun pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD tak jauh beda dengan dua pasang kandidat lain, hadir di forum diskusi dan turun langsung menemui masyarakat. Namun yang cenderung menonjol di pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD adalah membangun narasi kritis di masyarakat. Salah satunya menyuarakan netralitas aparat negara. Dari 3 kandidat Pilpres yang sudah berkampanye, lantas siapa yang siasatnya sukses memikat pemilih dalam sepekan ini? Tim Liputan Metro TV.
Kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden sudah berlangsung 1 pekan. Masing-masing kandidat punya strategi komunikasi yang bervariasi demi memikat pemilih. Lalu strategi siapa yang berhasil memikat pemilih? Sudah bersama kami Direktur Bale Amin Maman Imanul Haq, Jubir TKN Prabowo Gibran Rahayu Saraswati dan Jubir TPN Ganjar Mahfud MD Sunanto serta Direktur Eksekutif Foxpol Center Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam semuanya. Saya ingin ke Mas Sunanto terlebih dahulu. Mas Sunanto, kalau kita lihat begitu ya, ini di level elit poros Anda belakangan kerap menyampaikan narasi yang berseberangan dengan pemerintah. Salah satunya yang kita lihat terakhir adalah sikap dan pernyataan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, apakah juga narasi ini yang kemudian dikedepankan saat pasangan calon Anda berkampanye dalam sepekan kemarin turun bertemu dengan masyarakat? Baik, Mbak. Jadi kami selalu ingin menyampaikan kepada publik tentang bagaimana tidak hanya soal kritis ya, tapi juga bagaimana mensosialisasikan visi dan melakukan upaya perbaikan yang tidak hanya sekedar slogan, tapi dengan cara-cara yang selalu kami sampaikan, mendengar dan menyampaikan gagasan-gagasan besar kami. Jadi saya kira semua kandidat pasti akan mengkritisi dan menyampaikan hal-hal yang saya kira sangat penting apabila ada sesuatu yang sebenarnya di luar aturan main yang ada. Oleh sebab itu maka kami disampaikan ada yang kritis yang perlu disampaikan biar edukasi publik bisa dipahami secara detail apa yang terjadi dalam situasi politik dan bagaimana kami berupaya untuk menjelaskan ke masyarakat sebagai bagian dari pendidikan politik kami. Jadi ini menjadi satu gagasan dan Pak Ganjar saya kira ini bukan hanya bagian dari strategi, tapi memang orisinil Pak Ganjar dan Pak Mahfud memang belusukan menyampaikan dan mendengar seperti yang selama ini lakukan, bukan suatu pencitraan dan diawali dengan satu gagasan besar bahwa dimulai dari timur, Pak Mahfud dimulai dari barat dan kita akan ketemu pada satu titik. Baik, Mas untuk Sunanto, tetapi ketika membangun bersinggungan satu langsung persatuan dengan masyarakat, nomor 3 itu, Pak. baik, ketika bersinggungan langsung dengan masyarakat dari baik itu Ganjar maupun Mahfud, apakah juga aspirasi masyarakat di lapangan ini menginginkan hal yang sama yang tadi Anda katakan perbaikan begitu ya? Apakah memang masyarakat menginginkan adanya perbaikan atau perubahan ini atau mereka memang ingin tetap diteruskan apa yang sudah ada saat ini? Banyak hal yang saya kira menjadi satu catatan, hal yang baik atau hal yang memang menjadikan kebutuhan dan masih relevan tetap akan menjadi bagian dari program kerja Ganjar Mahfud ke depan. Tapi ada hal-hal yang saya kira tidak pas, tidak dibutuhkan, maka akan dilakukan perbaikan ke depan. Dan itu menjadi satu jargon yang selama ini kita terus mengawalin apakah perbaikan-perbaikan yang ke depan atau melanjutkan dalam konteks Lebih perbaikan banyak yang akan minta terus perbaikan menjadi atau satu lebih banyak yang minta hal yang terus dilakukan? selama ini menjadi Mas Sunanto, program Pak Ganjar. aspirasi masyarakat lebih banyak Iya, yang Pak. minta perbaikan atau minta diteruskan? Kalau dari kubu Ganjar dan Mahfud selama kemudian bertemu langsung dengan masyarakat, mana yang lebih banyak? Jadi kami memilahnya begini, jadi tidak hanya persoalan memperbaiki atau melanjutkan. Kami menyampaikan data yang baik, kami sampaikan, yang perlu dilanjutkan kami sampaikan. Tapi ada data yang misalnya suatu hal yang belum pas atau belum dibutuhkan, kami sampaikan juga. Dan Pak Ganjar menyampaikan dua hal itu bahwa ini yang harus kami lanjutkan dan ini yang harus kami perbaiki. Misalnya tentang penegakan hukum dan sebagainya, dan bagaimana untuk membangun sumber daya dengan peningkatan ekonomi dan sebagainya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan kami memakai data yang sangat orisinil dan disampaikan kepada masyarakat, sekaligus kami mendengar Pak Ganjar dan tim mendengar apa masukan-masukan seperti dialogis. Setiap kampanye kami selalu menyertakan dialogis kepada masyarakat di dalam kesempatan, walau memang ada beberapa karena soal waktu dan sebagainya yang tidak memungkinkan untuk semua bisa di cover, tapi sebagian besar kami lakukan dengan cara-cara yang turun ke masyarakat dan mendengar masyarakat dan mengakomodir beberapa masyarakat yang kritis tetap kami tampung sebagai bentuk kekuatan untuk langkah-langkah bangsa ke depan.
Baik, baik. Kalau Mbak Sarah kalau kita lihat dalam sepekan ini begitu ya, kampanye dari Prabowo ataupun juga Gibran. Nah, untuk Prabowo sendiri kalau kita lihat sering kerap kali kemudian membawa atau mendompleng nama Presiden Joko Widodo. Selalu memuji-muji kebijakannya, memuji-muji programnya begitu dan juga tampaknya juga sangat menikmati kedekatan dengan Presiden Jokowi sendiri. Apakah memang ini strategi yang sengaja dimainkan oleh kubu Anda? Halo, maaf sempat keputus. Ada telepon masuk. Apakah ini strategi? Kalau misalkan saya tangkap dari tadi bagian akhir yang sempat terputus, bahwa yang pertama bukan strategi, tapi memang beliau itu terutama Pak Prabowo terus menekankan bagaimana beliau sering mengikuti semua pergerakan yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dan itu termasuk di rapat-rapat kabinet, program-program yang telah dijalankan. Beliau sangat menekankan bagaimana apa yang telah dijalankan selama ini sudah berhasil membawa kita ke titik yang seperti sekarang, di mana salah satunya tentunya adalah Indonesia berhasil untuk keluar dari pandemi secara berhasil dan itu diakui secara internasional. Dan banyak program yang berjalan yang memang diinginkan oleh masyarakat untuk dilanjutkan. Seperti program-program Bansos, BLT, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan banyak yang lainnya. Yang tentunya yang kami sampaikan adalah penekanan oleh berbagai presiden, mulai dari Presiden SBY, Presiden Joko Widodo, dan juga tentunya artinya kita mau melanjutkan dan menyempurnakan apa yang selama ini dilakukan. Oke. Baik, nah kalau begitu selain juga memuji kebijakan begitu ya, bahwa memang program-program yang dirasa memang masyarakat masih ingin dilanjutkan, ini juga salah satu yang menonjol adalah kampanye gimmick begitu, gimmick kemudian ada lagi strategi bagi-bagi susu, ini apa maksudnya? Kalau gimmick itu di setiap paslon pasti ada, karena itu adalah salah satu alat komunikasi untuk meningkatkan presence dan kesadaran masyarakat tentang paslon itu sendiri. Kalau misalkan tadi soal bagi-bagi susu, itu kan karena sangat inline dengan kegiatan dan program yang diusung utama oleh Prabowo Gibran, yaitu memberikan makan siang gratis, susu gratis, dan gizi tambahan kepada ibu hamil dan anak-anak sekolah. Untuk mengurangi angka stunting, tentunya untuk anak-anak balita di bawah, khususnya untuk 1000 hari pertama kehidupan, dan itu harus lewat ibu-ibu hamil juga, dan tambahannya adalah makan siang gratis untuk anak-anak di sekolah. Sehingga pembagian susu ini adalah menggambarkan apa yang memang menjadi harapan kita ke depan untuk bisa dijalankan secara nasional. Oke, jadi bagi-bagi susu ini sejalan dengan program-program yang ditawarkan begitu ya oleh kubu Prabowo dan juga Gibran begitu ya Mbak Sarah. Saya ingin ke Kang Maman. Kang Maman, kalau misalnya kampanye seminggu terakhir ini untuk Amin, kami melihat kerap menimbulkan kontroversi begitu Kang Maman. Kita lihat ada kritik tentang IKN, kemudian juga menolak melanjutkan food estate. Apakah memang strategi ini Anda yakin akan efektif begitu untuk mendongkrak elektoral pasangan Anda? Iya, tadi pagi di tim nasional kita melakukan rapat evaluasi dan semua capres dan cawapres telah melakukan tugas-tugasnya, melakukan komunikasi ke masyarakat publik yang baik, terutama dengan tagline kita soal perubahan. Nah, perubahan itu memiliki 4 hal. Yang pertama tentu mengevaluasi, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak tepat untuk dilakukan saat ini. Seperti itu, seperti IKN atau kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan dan gagal seperti food estate. Tetapi kita pun dalam perubahan selalu mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga kita berterima kasih kepada masyarakat yang didatangi oleh Mas Anies dan Gus Muhaimin. Semakin banyak yang memberikan masukan, apalagi dalam program Desak Amin. Anak-anak milenial dengan berani mendesak calon presiden kita untuk menuntaskan beberapa poin penting. Dan masukan itu menjadi catatan di tim nasional untuk lalu kita dicarikan solusinya. Begitu pula ketika Gus Muhaimin misalnya tetap
melakukan mengkritisi, misalnya ada berita hoax tentang beliau soal soal barang siapa yang kalau Amin kalah maka itu Indonesia dalam bahaya. Padahal dalam konteks konsolidasi PKB ketika itu, ketika Mas Anies menjelaskan tentang bagaimana tahapan Indonesia dari mulai tahun 28 kita satu bangsa, tahun 45 kita satu negara, lalu kita ketemu yang namanya Juanda dengan satu tanah air, dan kita akan menuju yang disebut dengan satu kemakmuran di 2045. Makanya kata Gus Muhaimin, program-program ini, artinya program Amin, itu harus didukung oleh semua. Kalau program ini tidak dilaksanakan, maka Indonesia ada di ambang kehancuran. Makanya di samping kita mendapatkan dukungan dari relawan-relawan baru, bahkan di beberapa daerah, kita pun hari ini terus mengasah pola strategi kita di pekan kedua. Di pekan kedua, isu-isu yang dibawa oleh Capres dan Cawapres 01 ini betul-betul sekali lagi memulai dari mendengarkan masyarakat yang semakin kritis, masyarakat yang teredukasi, dan mereka butuh gagasan dan narasi besar. Kita tidak ingin negara besar seperti Indonesia tetapi miskin dari narasi besar, tuna dari gagasan dan ide, lalu terjebak kepada gimmick-gimmick yang tidak terlalu substansional untuk menjawab apa keinginan dan kebutuhan masyarakat. Oke, baik. Mas Panggi, saya ingin tahu pendapat Anda. Kalau kita dengar yang satu ada mengedepankan perubahan, perbaikan, ada kemudian juga ketika sudah berdialog dengan masyarakat, ada yang menginginkan untuk terus meneruskan program yang ada. Tetapi kalau Anda melihat dari kampanye 3 pasangan dalam 1 minggu terakhir ini, Mas Panggi, apakah Anda melihat ini sudah sejalan begitu dengan visi, misi, dan program mereka? Seperti apa evaluasi Anda sendiri? Ya, kalau kita mencermati perjalanan kampanye hampir 1 minggu ini, tentu ini adalah cara pendekatan bagaimana mengubah undecided yang sejauh ini masyarakat punya preferensi belum memutuskan siapa calon presiden dan wakil presiden karena menunggu masa kampanye. Itu tentu akan menjadi menarik. Yang kedua, juga mereka sejauh ini belum memutuskan pilihan politiknya hasil survei Voxpol kemarin karena menunggu masa debat. Nah, kalau kita perhatikan, kita cermati yang kampanye terbuka ini adalah kan menyapa, menyalami, datang face to face, ketemu secara langsung bertatap muka, kontak mata, kontak batin dengan rakyatnya, antara presidennya. Atas itu kan ada juga kerinduan, Mbak, bagaimana kerinduan pemilih, masyarakat yang begitu banyak dan begitu titiknya luar biasa, mereka ingin bertemu dengan calon presidennya. Nah, di situ mereka akan melakukan banyak hal, dan apakah di situ akan ada empatik, apakah bisa meyakinkan publiknya, masyarakatnya atau pemilihnya. Yang kedua adalah kalau kita cermati misalnya, Mbak, dalam konteks pemilih yang yang rational choice, yaitu pemilih yang melihat berdasarkan programatik, berdasarkan rekam jejak, visi misi dan ideologi dan seterusnya. Tentu kita akan lihat di sini dalam rangkaian yang begitu panjang, bentangan empiris yang begitu panjang 5-6 hari yang sudah berlalu nih. Apa yang membuat mereka memikat hati mereka, kemudian mereka jatuh hati atau empatik dengan calon presidennya, itu juga akan menarik. Nah, mulai dari sepertinya itu adalah finishing touch yang pemberian gift berupa susu tadi ya. Ada yang kemudian berkampanye di kampus ya, bertemu, berdialog langsung dengan mahasiswa seperti Cak Imin saya lihat di Sumatera Barat, dan hari ini saya ada di Sumatera Barat juga. Dan begitu juga misalnya bagaimana Pak Prabowo langsung turun ke bawah ya dengan berjoget dengan gimmick gemoynya, itu juga menarik sebetulnya. Nah, substansinya adalah apakah ini berhasil atau tidak memikat hati rakyat. Karena kalau misalnya pemilih kita hari ini adalah pemilih yang tidak ingin substansial, ya betul-betul hanya ingin gimmick, maka ada yang diuntungkan. Tapi kalau misalnya pemilih kita hari ini adalah rasional, pemilih yang betul-betul ingin menjawab pertanyaan yang hari-hari mereka hadapi. Apakah calon presiden dan wakil presiden yang turun ke bawah, yang menyapa, menyalami, yang kontak mata, kontak batin, yang bertatap muka langsung bertemu dengan rakyatnya, apakah mampu mengatasi persoalan yang hari-hari mereka hadapi? Dan jangan lupa memang calon presiden yang ketiga adalah memberikan janji yang pelan-pelan janji itu bisa dibuktikan soal rekam jejaknya. Rekam jejak artinya adalah tanding rekam jejak.
Nah, begitu juga hari ini adalah ketika kita melihat calon presiden, wakil presiden mencoba memberikan harapan baru. Karena di dalam politisi pasti membawakan harapan dan janji. Maka kita ingat apa yang disampaikan oleh ada gium yang lucu sebenarnya. Bahkan ada politisi yang katanya membangun jembatan meskipun sungai nggak ada. Karena politisi harus berjanji. Tapi politisi juga memberikan harapan. Nah, janji itu dilihat dari rekam jejak selama ini. Bagaimana mereka menyicil janji-janji tersebut. Nah, saya melihat ada juga misalnya yang kekalahan, bukan kekalahan ya, kesalahan yang sedikit-sedikit itu juga agak mengganggu mungkin empatik, simpatik, atau itu dianggap masyarakat adalah hal yang biasa. Misalnya seperti Gibran bicara tentang asam sulfat ya, atau soal susu itu kemudian menjadi susah kemudian menjadi pemadam kebakaran untuk mengkonter isu-isu tersebut. Nah, hal-hal yang sederhana saja itu bisa menjadi problem juga ketika ada celah tergelincir kepada kesalahan-kesalahan dalam diksi dan frasa, itu juga jadi persoalan bagi masyarakat. Tapi yang terakhir adalah saya mencermati bahwa di dalam kampanye kali ini memang soal bagaimana mengatasi persoalan yang hari-hari dihadapi oleh masyarakat itu belum terlihat. Terkesan itu seperti tidak terlalu penting, sehingga lebih banyak kepada hal-hal yang masyarakat tidak mau serius, lebih banyak kepada gimmick atau pemberian transaksional pragmatis tadi. Saya nggak mengatakan itu pemberian sembako susu itu ada bukan sogokan atau ini, saya nggak mengatakan. Bahkan kalau saya ingin fair, kita pertarungan pilpres ini kita fair, kalau menurut saya BLT atau 12 bantalan sosial itu atau bagi-bagi beras dan seterusnya, mohon tolong ya kalau bisa, kalau saya sepakat juga ya untuk sebelum pemilu ini diberhentikanlah bantuan-bantuan sosial itu dulu, tapi setelah pemilu silakan ulang lagi supaya pertarungan kita fair, apakah ini datar, karena menurut saya kan itu bukan berpihak kepada rakyat kecil sebetulnya. Kalau berpihak kepada rakyat kecil itu kan sebetulnya adalah kebijakannya, programnya, bagaimana membela hak-hak rakyat kecil. Dari soal undang-undang, dari soal kebijakan, regulasi, bukan hanya yang tadi Anda katakan bagaimana kemudian para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini bisa mengatasi permasalahan atau yang menjadi kemudian keresahan dari masyarakat begitu ya, Mas Pangi ya. Mas Pangi tadi menarik Anda menyebut tentang hal yang memang sedang saat ini ramai juga dibicarakan di media sosial dan lain-lain terkait dengan tadi ada kesalahan-kesalahan terkait asam sulfat. Saya juga ingin tahu nanti bagaimana komentar dari Mbak Sarah, tetapi kita harus ikuti dulu jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Remaja ini harusnya sudah ada screening anemia. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek yodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga. Remaja ini harusnya sudah ada screening anemia. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek yodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Tadi terakhir sudah ada komentar dari Mas Pangi bahwa setidaknya seharusnya kampanye ini mengedepankan program-program yang bisa menjadi solusi untuk permasalahan masyarakat. Tadi juga Mas Pangi sempat menyinggung begitu ya, ada kesalahan-kesalahan yang mungkin ini juga bisa entah itu menaikkan atau kemudian menurunkan begitu ya Mas Pangi ya, terkait dengan Gibran yang menyinggung tentang asam sulfat begitu. Nah ini Mbak Sarah, ini kemudian ramai diperbincangkan di media sosial juga, ini banyak videonya kemudian diputar begitu. Saya ingin mengonfirmasi, ini sebenarnya murni slip of tongue atau memang Mas Gibran sedang kurang fokus atau memang tidak paham apa itu asam sulfat? Saya rasa banyak dari kita, kalau kita bukan berlatar belakang pendidikan kesehatan atau istilahnya itu bukan kepakaran kita, mungkin sangat mudah ya untuk salah
salah penyebutan gitu. Saya pun juga sebagai seorang ibu dari 3 anak itu nggak pakem atau nggak hafal semua yang harus istilahnya kita konsumsi gitu ya, atau yang memang harus kita miliki. Jadi saya sebagai seorang ibu begitu sih ya, tidak Mbak menyalahkan Sarah? kita aja yang ibu yang harus tahu apa yang perlu kita makan aja belum tentu kita bisa paham itu semua gitu. Jadi bahwa beliau sudah memberikan concern, keprihatinan dan juga sebuah kesadaran tentang pentingnya apa yang dikonsumsi oleh seorang ibu untuk masa depan dan generasi muda ke depannya itu sesuatu hal yang perlu diapresiasi. Mungkin seperti itu. Oke, jadi lebih karena ketidakpahaman saja begitu dengan istilah-istilah ya, bukan slip of tongue Bukan berarti ya Mbak Sarah ya? ketidakpahaman. Saya bukan ketidakpahaman, tapi bisa salah penyebutan saja karena sekali lagi beliau latar belakangnya bukan di kesehatan. Jadi kita Oke. pasti semua yang bukan latar belakang kesehatan akan dengan mudah salah penyebutan. Oke, nah kesalahan-kesalahan ini kan bisa kemudian dimanfaatkan, digoreng begitu Mbak Sarah. Apakah ada kekhawatiran bahwa ini akan digoreng yang kemudian akan berimbas begitu pada pasangan Anda? Silahkan digoreng, itu hal yang biasa di politik. Silahkan digoreng. Jadi tidak ada kekhawatiran bahwa ini kemudian akan menjadi sebuah kesalahan yang kemudian bisa berimbas misalnya pada suara atau Karena itu elektabilitas kesalahan yang pasangan sangat Anda. bisa diterima, sangat manusiawi. Oke, baik. Nah kalau Mas Sunarto, apakah blunder Gibran ini akan Anda manfaatkan begitu dalam kampanye atau bisa Anda manfaatkan? Saya kira publik yang akan menilai ya. Kami fokus bagaimana menyampaikan tentang program Pak Ganjar, strategi Pak Ganjar untuk menyapa masyarakat dan bagaimana menyampaikan tentang kualitas calon pemimpin kami yang sudah teruji dan sebagainya. Persoalan salah ucap, salah nyebut, saya kira biarkan aja publik yang akan menilai, bukan menjadi porsi kami. Yang menjadi porsi kami adalah bagaimana menjadikan Pak Ganjar terwujud menjadi presiden 2024. Kira-kira begitu, Pak. Baik. Kalau Kang Maman bagaimana Kang Maman? Ya tentu seorang calon pemimpin ketika dia bicara harus menjaga jangan sampai sesuatu yang diperlukan oleh bayi justru itu adalah cairan yang dulu membuat Novel Baswedan menjadi korban gitu. Makanya ini menjadi catatan di tim 1. Yang pertama ada tim substansional yang selalu terus mendiskusikan ini. Kebetulan Mas Muhaimin dan Mas Anies itu adalah seorang pembaca yang baik, penulis buku juga, sehingga substansi keplesetnya Mas Gibran itu menjadi catatan bagi kami untuk tidak terjadi. Nah yang kedua baru kita pun menyiapkan apa yang disebut dengan strategi komunikasi. Komunikasi misalnya orang anggap ini kepleset, tetapi sebenarnya itu ada jadi semacam gimmick juga yang nanti akhirnya semua membicarakan. Misalnya soal kemarin itu, soal Indonesia dalam bahaya. Itu justru menjadi hal yang sangat menarik. Dan akhirnya seluruh juru bicara, kebetulan saya wakil koordinator juru bicara tim Anies, itu terus memberikan asumsi. Makanya saya keliling hari ini, terutama di Jawa, Banten, dan DKI itu untuk memberikan pemahaman kepada jubir-jubir apa yang diucapkan oleh capres-cawapres kita 01 itu betul-betul harus dipahami pada konteks dibumikan di tengah masyarakat dengan bahasa-bahasa yang lebih dipahami oleh masyarakat. Misalnya ketika Mas Anies bicara dengan bahasa Jawa Kromo, lalu Caimin ketika di Subang menyapa dengan bahasa Sunda, bukan hanya sekedar bahasa tapi tradisinya termasuk juga substansi kebutuhan yang ada di masyarakat. Saya rasa ini menjadi catatan penting bagi tim kami, jangan sampai ada kesalahan yang lumayan fatal seperti yang dilakukan oleh cawapres paslon 2. Oke, baik. Menjadi catatan penting dalam strategi komunikasi. Nah ini Mbak Sarah, kalau di tim Anda sendiri, apakah kemudian kejadian kemarin ini sudah ada evaluasi dan kemudian ada strategi komunikasi ke depannya akan seperti apa, seperti itu? Saya rasa ini menjadi lesson learned ya, pembelajaran yang pastinya nanti ke depannya beliau tidak akan salah sebut lagi. Kembali lagi apa yang kemarin disampaikan, semangat untuk memastikan bahwa ada kesadaran dari pihak ibu-ibu
hamil ya, anak-anak muda, perempuan-perempuan muda yang akan hamil dan melahirkan itu kami apresiasi. Tentunya kalau misalkan dari segi komunikasi, apapun yang bisa diperbaiki ke depannya harus diperbaiki dan akan menjadi catatan. Dan ini menjadi lesson learned yang saya rasa justru sangat meaningful untuk kita. Oke, baik Mbak Sarah. Terakhir Mas Pangi, ini singkat saja karena durasi kita juga sudah hampir habis. Mas Pangi, kalau kita lihat begitu ya, berbagai strategi kampanye saat ini dikedepankan, ada gimmick, ada mungkin kesalahan yang bisa merugikan atau menguntungkan. Tetapi kalau Anda melihat ke depan, strategi seperti apa yang kemudian ampuh untuk memikat masyarakat? Ya, memang salah satu strategi yang ampuh cukup memikat masyarakat adalah memang face to face itu adalah sesuatu yang tidak, sejauh ini hasil survei Voxpol itu tidak ada yang bisa menggantikan pertemuan tatap muka, kontak mata, kontak batin rakyat dengan pemimpinnya, sehingga dia akan melihat ketulusan pemimpinnya itu seperti apa. Rakyat itu tidak bisa membohongi bahwa pemimpin ini tulus atau tidak ketika melihat kontak matanya, kontak batinnya, dan seterusnya. Yang kedua adalah kalau kita lihat pertemuan mereka, misalnya Pak Prabowo memulai dari istana di hari pertamanya kampanye, kemudian Gibran di kantor wali kota, kemudian bagaimana Anies memulai dari Tanah Merah, kemudian Caimin di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian ada pasangan Ganjar Mahfud memulai dari Sabang dan Merauke misalnya. Itu juga melihat bagaimana mereka mengatakan bahwa tatap muka ini penting, bahwa bertemu dengan rakyat itu penting, dan kelihatan juga terpesan kok ini nggak dianggap tidak terlalu penting gitu, atau memang masih ada waktu yang lain. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini apakah kampanye ini adalah substansi atau kampanye yang isinya tidak ada. Nah, saya melihat kenapa kemudian belum muncul, apakah memang persoalan waktu, persoalan lapangan pekerjaan, begitu banyaknya pengangguran 37 juta belum terjawab sejauh ini dan menjadi misteri. Soal kemudian mahalnya biaya pendidikan, soal mahalnya sembako. Kemudian itu yang mengatakan bahwa ini kampanye kok tidak substansi, kampanye yang gimmick, Tidak relate yang artinya dengan masalah sehari-hari masyarakat, begitu ya Mas Pangi ya? Terlihat lebih banyak kemudian hal-hal yang tidak. Nah, yang terakhir adalah soal singkat saja Mas Pangi, jangan sampai tergelincir kepada diksi perasa yang salah. Saya terkesan masyarakat menganggap nanti jangan sampai Gibran itu kurang literasi gitu. Saya nggak tahu apakah itu kesalahan itu memang murni atau itu kepleset gitu. Jadi karena nanti katanya sudah ada evaluasi yang akan dilakukan Mas Pangi oleh tim Gibran sendiri. Tidak bisa membedakan itu. Kan itu juga persepsi mazhab pandangan masyarakat, Gibran kurang bacaan gitu. Oke, baik. Mas Pangi, maaf sekali sayang waktu kita sudah habis, tapi kita sudah tangkap poinnya dan kita akan lihat di minggu kedua ini strategi kampanye apalagi yang akan kemudian digunakan begitu oleh para pasangan calon ini dan apakah efektif untuk memikat masyarakat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Pangi, Kang Maman, Mas Sunanto dan juga Mbak Sarah, dan semoga kita bisa nanti berdiskusi di lain kesempatan. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.